Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 3 PPG Prajabatan PGSD UAD kelas C yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kelompok kami yang beranggotakan Agustina Dian Widyastuti, Alfi Hasanatul Habibah, Asti Damayanti, saya sendiri Tri Susanto dan Bilva Muflihatul Husna. Penerapan teori behavioristik di kelas. Teori belajar behavioristik sendiri merupakan stimulus yang telah dibuat oleh guru supaya peserta didik mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemberian stimulus dilakukan secara berulang sehingga terjadi pembiasaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh penerapannya di kelas yaitu sebagai contoh yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap dari yang sederhana hingga materi yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Bentuk penerapan teori sosial kognitif di kelas. Yang pertama, teori belajar kognitif merupakan kegiatan yang difokuskan pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Sebagai contoh, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman pribadi mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang telah mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak peserta didik lainnya untuk mengkritisi apa yang telah disampaikan temannya. Selanjutnya, penerapan teori belajar konstruktivisme di dalam kelas. Sebelum kita membahas penerapan teori belajar konstruktivisme di dalam kelas, perlu kiranya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang menunjukkan adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Dalam proses pembelajaran, pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri, baik secara personal maupun sosial. Dan pada akhir proses belajar, pengetahuan akan dibangun oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Adapun beberapa contoh penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran yaitu yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik untuk berpikir mandiri. Mereka akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut dengan higher order thinking skill. Guru dapat menerapkan proses pembelajaran yang dapat menantang peserta didik untuk mengkonstruk pengetahuannya sehingga dapat menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Guru dapat mendorong siswa untuk menghubungkan konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Selanjutnya, model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, model pembelajaran reasoning dan problem solving. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan potensi berpikirnya melalui aktivitas-aktivitas penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sesuai dalam konteks kehidupan nyata. Esensi dari model pembelajaran ini adalah
adanya reorientasi pada pembelajaran dari semula berpusat pada pengajar menjadi berpusat pada pembelajar. Proses pembelajaran model reasoning dan problem solving tidak berorientasi pada jawaban akhir dari suatu permasalahan yang disajikan, melainkan bagaimana jawaban itu diperoleh. Masalah-masalah yang diberikan adalah permasalahan yang mampu memberikan peluang kepada peserta didik untuk memberikan jawaban sesuai dengan keinginan mereka dengan alasan-alasan yang dipertanggungjawabkan. Yang kedua, model pembelajaran problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada teori belajar konstruktivisme dengan ciri-ciri kegiatan pembelajaran meliputi pemahaman atau pengetahuan diperoleh dari interaksi dengan skenario permasalahan dan lingkungan belajar. Pergulatan dengan masalah dan proses inquiry masalah menciptakan disonansi kognitif yang menstimulasi belajar. Pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi, negosiasi sosial, dan evaluasi terhadap keberadaan sebuah sudut pandang atau guru akan meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan. Yang ketiga, model pembelajaran perubahan konseptual. Model pembelajaran perubahan konseptual adalah suatu model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivisme di mana peserta didik membentuk pengetahuannya sendiri berdasarkan hasil interaksinya dengan lingkungan dan pengalamannya masing-masing. Sehingga peserta didik sudah memiliki pengetahuan awal dan berubah setelah menerima konsep baru dalam pembelajaran. Model pembelajaran perubahan konseptual merupakan suatu model pembelajaran yang digunakan untuk merubah konsep awal yang dimiliki oleh peserta didik agar sesuai dengan konsep baru atau pandangan fisikawan. Untuk yang selanjutnya, model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang terfokus pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi pembelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui internet. Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam penentuan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Yang terakhir, ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang berbasis konstruktivisme, di mana pembelajarannya memberi peluang peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan media. Konsep pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong peserta didik mengorganisasikan pengalamannya sendiri jadi pengetahuan yang bermakna. Rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa dengan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Cara memotivasi Tania yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses yaitu dengan berusaha melakukan pendekatan, mencoba mencari tahu latar belakang mengapa Tania memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Kemudian, mencoba untuk bertukar pendapat dengan menanyai Tania, alasan, dan juga penyemangat untuk mau belajar. Mencoba memberi motivasi secara langsung maupun melalui video dan memberikan pandangan masa depan. Bahwa masa depan tergantung pada usaha kita yang sekarang. Bisa juga dengan mencoba mengemas pembelajaran yang lebih menarik lagi disesuaikan dengan kemampuan Tania. Permasalahan yang kedua yaitu
Samuel umur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Cara memotivasi Samuel yang memiliki rasa takut akan kegagalan atau pesimis, yaitu dengan mencoba berdialog dengan Samuel dengan menghadirkan harapan yang dapat dicapai sebagai hasil dari upaya bekerja kerasnya. Mencoba mendengarkan dan memahami sudut pandang atau pola pikir Samuel. Bisa dicoba dengan mengajak bertukar pendapat, utarakan sudut pandang kita dengan sudut pandang yang lebih positif dan berbeda dari dirinya agar dapat dijadikan sebagai bahan refleksi diri. Bantulah untuk menguraikan rasa dan pandangan serta beri motivasi untuk menjadi diri yang lebih baik, lebih bijak, dan bersemangat menjalani hidup yang terus berjalan. Kegiatan pembelajaran di kelas juga dapat dilakukan dengan cara berkelompok, supaya Samuel dapat bertukar pendapat agar menghargai teman dan termotivasi temannya bahwa kerja keras akan terbayar dengan keberhasilan. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Cara memotivasi Sandra yang terlalu tenang di kelas dan meremehkan keterampilan yaitu dengan cara diajak berdiskusi bersama, tanyakan mengapa atau alasan Sandra bersikap seperti itu. Kita tidak boleh langsung menilai, cobalah dengarkan pendapatnya. Setelah mendengar jawaban Sandra, coba untuk memberikan pengertian dengan memberi nasihat dan motivasi agar tidak melakukan hal tersebut. Pelaksanaan pembelajaran dapat berupa kegiatan yang melibatkan keterampilan anak-anak seperti diskusi, membuat karya, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar anak belajar menghargai keberagaman. Untuk permasalahan yang selanjutnya, yaitu Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Berdasarkan kondisi Robert, usaha guru untuk memotivasi Robert yang sedikit minat di sekolah, yaitu dengan mengajak Robert bertukar pendapat, mencoba menggali alasan Robert sedikit memiliki minat belajar, kemudian memberikan pengertian dan motivasi bahwa setiap anak memiliki masalahnya masing-masing dalam belajar. Menasihati bahwa pembelajar yang baik selalu mau berproses, bertanya tentang minatnya, dan bagaimana cara membangun suasana belajar yang menyenangkan menurut Robert. Langkah selanjutnya bisa mencoba membuat pembelajaran yang sesuai dengan minat Robert. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.